Itu kebiasaan orang Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kenapa kalian menyuruh orang beriman, kalian nggak beriman? Kalian menyuruh orang lain kepada kebaikan, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena sombongnya orang Yahudi. Kenapa banyak yang seperti itu, Ustaz? Karena agama dijadikan alat untuk mendapatkan dunia. Ya. Agama tidak lagi jadi tuntunan, tapi agama jadi tontonan. Apa tadi? Panggil Ustaz Dono. Lucu, ente. Panggil aja pelawak, nggak usah panggil Ustaz. Kenapa kita ngaji ini? Cari ilmu. Cari kebenaran. Jadikan agama ini kembalikan kepada hitohnya, yaitu jadikan tuntunan, bukan tontonan. Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Bismillah. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya, apa tanda sebuah ilmu itu berkah? Waalaikumsalam. Apa tanda ilmu itu berkah? Tanda ilmu berkah itu, ilmu itu menghasilkan amal. Ilmu itu menghasilkan amal. Itu tandanya berkah. Kita hari ini mendapatkan ilmu dari Rasulullah tentang kasih sayang. Keluar dari sini, melihat kucing di tengah jalan, kita pinggirin itu. Tanda yang pertama ilmu itu berkah adalah ilmu membuahkan amal. Banyak hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi walau nggak sholat berjamaah, maksiat jalan terus. Itu namanya ilmu nggak berkah. Karena ketika kita belajar al-aslu fit ta'allum lil amal. Asalnya tujuan utama dari belajar itu adalah untuk diamalkan. Pulang dari majlis ta'lim, semangat untuk baca Quran. Pulang dari majlis ta'lim, sholat tepat waktu. Itu ilmu berkah. Nggak kayak orang-orang ustadz ngajar di mana-mana. Itu tahapan selanjutnya. Tapi yang paling utama dari keberkahan ilmu adalah mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita mau beramal dengan ilmu itu. Akhirnya tenang kita, dekat dengan Allah. Ya, itu tandanya ilmu berkah. Mohon doanya Ustadz, Senin nanti saya UAS, doakan semoga lancar. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan lancar. Baca sholawat. Ya. Jadi sekarang sudah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa begitu? Ustaz ada dalilnya? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Man sholla alayya marrah, sallallahu alaihi asyra marrah. Barang saya bersolat kepadaku 1 kali, Allah bersolat kepada dia 10 kali. Yakni memberikan 10 kebaikan. Ya Allah, kebaikan yang saya inginkan adalah jawaban ini. Gitu, kebaikan. Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kemudian, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya. Allah jadikan yang tadinya ingat menjadi ingat, yang tadinya lupa menjadi ingat, yang tadinya lisan ini nggak bisa ngomong. Ya Allah, lepaskanlah ikatan yang ada di lisan. Udah itu aja. Ya. Ustaz nggak mau doain, saya doain. Insya Allah. Mudah-mudahan juara 1 semuanya. Bingung malaikatnya, juara 1 semuanya, nggak juara 2. Ya. Bismillah. Bagaimana cara mengatasi teman yang suka marah dan baperan? Maaf melenceng pertanyaannya, penting jangan jauh-jauh. Bagaimana cara mengatasi teman yang suka marah dan baperan? 1, kita jangan samanya. Ya. Temannya baperan, kita samanya. Ya udah nggak ketemu. Ya. Yang kedua adalah orang marah itu tanda pendek akal. Orang marah itu tanda pendek akal. Ya. Tanda ilmunya cetek. Tanda hatinya tidak lapang, maka gampang marah. Dengan kata lain, aslinya marah itu kebanyakannya untuk menutupi kekurangan dan kebodohan. Jadi orang gampang marah, orang bodoh, orang ilmunya sedikit. Coba kalian tes sama orang tua. Bu, ini matematika 1 tambah 1 berapa? 2. Ya.
Ini kalau pembagian bagaimana cara ngitungnya? Samakan dulu penyebut, pembilangnya segala macam. Mulai, Bu, rumus Pitagoras gimana? Mulai nggak tahu tuh ibu. Nanya-nanya mulu di sekolah. Nah, ditutupi dengan marah. Kita juga ada kita nanya begitu. Nah, kalau marah itu berarti sudah habis mentok ilmunya. Ya. Maka satu, jangan suka gampang marah. Yang kedua, bagaimana menyikapi teman situ? Maafin, ya, memaafkan. Ya, orang kurang ilmu kok, orang kurang akal. Jadi maafkan. Kalau kita sama marahnya, berarti kita sama bodohnya, ya? Berarti kita sama tidak punya ilmunya. Jadi di antara akhlak itu adalah akhlak umat Rasulullah mudah marah itu sebetulnya adalah sifat fitrah manusia. Marah itu aslinya nggak dilarang. Melampiaskan amarah itu yang tercela. Ya, namanya kita manusia, marah fitrah manusia nggak? Fitrah manusia. Tetapi melampiaskan amarah itu yang dilarang. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Datang seorang kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu. Nabi tahu ini orang temperamen, maka kata Nabi, la taghdab. Faraddada miraran. Orang ini ngulang lagi, la taghdab. Engkau mah jangan marah aja. Engkau tidak marah saja udah ke surga tempatmu. Nah, jadi sampaikan seperti itu. Kita menyikapinya jangan sama ini. Saya kasih tips kepada kita semuanya ya. Jangan suka meniru keburukan orang lain. Ya, jangan suka meniru keburukan orang lain. Kalau meniru kebaikan orang lain, maka akan menjadikan kita lebih baik. Tapi kalau kita meniru keburukan orang lain, berarti keburukan yang tadinya ada pada orang lain nular ke kita. Kita kena penyakit itu. Misalkan teman kita pemarah, teman kita baperan. Ya udah, dia marah-marah mulu. Saya juga bisa marah. Nular nggak? Nular. Jadi baik, jadi buruk kita. Jadi buruk. Ya udah, dia pemarah, ya sudah, maafin. Emang orang kayak gitu. Ya. Terus baperan tuh perasa ya. Perasa. Memang ada orang yang melo gitu ya. Ya, baperan tuh rasa-rasa dipikirin aja gitu kan ya. Ya kitanya tuh atur kata-kata kita ya. Gimana ngendalin amarah? Tahu gimana ngendalin amarah? Hah? Kata Nabi Muhammad SAW, bukan sabar, harus praktis. Kata Nabi Muhammad SAW, mengendalikan amarah itu ya, karena amarah itu dari setan itu dari api, maka redakan marah itu dengan air, yakni dengan wudu. Dengan wudu, ambil wudu, udah tinggalin deh. Aneh mau marah juga kayak ini, ambil wudu. Ya, ambil wudu. Satu. Yang kedua kata Nabi, kalau engkau marah sambil berdiri, untuk meredakan amarah duduk. Untuk meredakan amarah duduk. Lagi marah orang, udah. Tenang. Kita duduk yuk, duduk. Udah, pokoknya saya nggak terima. Iya, ntar marahnya bisa dilanjut kok. Tapi kita duduk dulu. Pas diajak duduk. Tadi saya marah sampai mana? Itu yang saya lupa. Tadi saya marah nyampe mana? Marah minta dibantuin. Aduh, ya sudah. Ya udahlah, udah mau gimana lagi? Kan gitu. Duduk masih marah juga, ganti posisi gitu ya, entah rebahan, entah duduk di bawah, entah yang lain. Kenapa? Karena marah itu seseorang merasa tinggi, nah, merasa berada posisi tinggi, maka direndahkan dengan terus merendah, duduk kemudian duduk di bawah terus. Nah, masih marah juga, masuk ke kuburan, sumur terus ya. Itu dari Nabi ya. Jangan keburukan itu nular kepada kita. Dan begitu cara mengendalikan amarah. Cara mengendalikan baperan gimana? Al-Quran mengatakan begini. Allah menciptakan kita ini syu'uban wa qabaila. Allah menjadikan kita ini bersuku-suku. Allah menjadikan kita berkelompok-kelompok dengan adat yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda. Jangan kita pernah berpikir semua orang harus sama dengan kita. Cara ngomongnya, cara menyampaikan. Lah nggak bakalan ketemu. Orang Sunda Bandung ketemu dengan orang Sunda Banten. Apa yang terjadi? Udah kayak dimarahin, padahal orang Banten nggak marah. Sia aing. Wah, kan gitu. Itu biasa.
Ke Betawi gua lu biasa, itu bukan kasar. Kenapa? Adat yang beda. Walaupun antum misalkan datang dari Solo datang ke Tangerang, lihat Tangerang. Oh, Tangerang ini Sundanya Sunda Banten. Agak kasar dikit. Kenapa? Karena dibacok nggak mempan gitu ya. 2 tahun di Banten, 3 tahun di Banten, jualan tali doang. Ya, kayak gitu. Nih, kita harus paham karakter seseorang dan itu intelektualitas seseorang tuh terlihat di situ. Dan nggak akan sama kok, nggak akan sama. Ke Arab beda. Orang Arab dengan orang Indonesia apa adatnya? Orang Arab dipegang-pegang kepala, dikeplak-keplak, nggak ada masalah. Tapi coba pegang pantatnya, sama laki ngamuk dia. Orang Arab, orang Indonesia nanya gimana, sehat, istri apa kabarnya? Alhamdulillah istri saya baik, keluarga saya baik. Itu adat kita. Begitu nyampe ke Arab, ya Syekh, gimana kabar istri? Apa urusannya kamu nanya istri saya? Tabu orang Arab ditanya keadaan istrinya. Itu berbeda. Gimana ngerayu orang Arab? Ngerayu orang Arab pegang-pegang jenggotnya. Masya Allah. Waduh, Nur itu nawar tuh dari 100.000 jadi 20.000 urusannya. Nah, saya praktekin gitu. Apa kata istri saya? Ih geli ya jijik katanya gitu. Kenapa? Adat yang berbeda. Jangan baperan. Ya. Gitu. Banyak lah di Indonesia. Mana jalan-jalan Indonesia? Nah, ada di daerah, ada yang dari daerah timur, ada Rote, daerah sana, daerah timur sana. Salamannya nggak begini. Salamannya hidung ketemu hidung. Tinggal saya dari jauh, aduh giliran saya gimana nih? Hidung saya pesek kan gitu. Nah itu adat berbeda. Orang Tibet katanya, orang Tibet sana penghormatannya Pak. Begitu salaman penghormatannya kita ya nunduk. Kok dia enggak, dia melet ya. Katanya ya, saya juga belum pernah kalau ke Tibet. Begitu. Penghormatan dia melet. Gitu. Coba di Indonesia ditabok. Apain melet urusannya? Adat yang berbeda. Ya. Maka makin tinggi agama seseorang, makin tinggi intelektualitas seseorang, dia makin mudah memaafkan, makin mudah memahami. Oh, dia karakternya dari sana kok. Lihat Ustadz Abdul Somad begitu cuman. Kenapa? Ya wajar. Orang Sumatera. Ceramah di Solo, wah repot urusannya. Ya. Orang Solo berasa dimarahin. Ya memang karakternya seperti itu. Ya, jangan baperan. Sakit hati, sempit hati. Belum tentu ngomongin kita aduh udah begini aja di pojokan kelas ya. Nah, susah jadi. Ya. Ini di bawah tadi terakhir ya. Gimana pendapat Ustadz ketika melihat orang yang rajin berdakwah dan menyebar ilmu yang baik kepada orang lain tapi dia sendiri tidak pernah melakukan apa yang dia omongin sendiri? NATO, ya, maksudnya not action talk only. Ya. Bukan pendapat saya. Saya tidak menjawab dengan pendapat saya, tapi saya menjawab dengan Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kalian mengajak orang kepada kebaikan, kalian ngomong kebaikan, tetapi kalian tidak melakukan kebaikan itu. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kehinaan besar di sisi Allah, yakni dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ini dosa besar. Kenapa? Orang di luar sana memakan barang yang haram, katakanlah korupsi, karena dia nggak tahu mungkin korupsi itu haram. Tetapi orang yang tahu bahwa korupsi itu haram, dikasih nikmat oleh Allah, tahu ilmu, punya ilmu, tapi nggak mau melakukan, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah mendakwahkan, apalagi dia sudah mengajarkan. Ya, maka seseorang itu harus punya integritas, yaitu apa yang diucapkan sesuai apa yang dia lakukan. Artinya dosa besar. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat orang di neraka, ya, di neraka, lidahnya menjulur panjang. Nah, kemudian ada gunting dari neraka, dipotong, kemudian tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi. Ya Jibril mahad. Ya Jibril, ini apa Jibril?
ini adalah min ummatik, dari umatmu nanti. Mereka pendakwah, mereka ngomong kebaikan tapi mereka tidak melakukan kebaikan. Tapi mereka tidak mengerjakan kebaikan. Saya titip pesan betul bahwa kebenaran itu yang pertama harus menikmati adalah diri kita sendiri sebelum orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian. Saya sudah bilang, ilmu saya ini yang pertama buat diri saya. Orang lain nanti setelah saya. Egois, enggak egois, emang disuruh seperti itu. Baru kita dakwahkan lagi, ya. Jangan belok seperti itu, ya. Jadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menurut pendapat saya, karena saya menghindari sekali apa menurut pendapat saya. Pendapat saya bisa salah, tapi ini kata Quran, ya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Nah, dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kenapa kalian menyuruh orang beriman, kalian enggak beriman? Kalian menyuruh orang lain kepada kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena sombongnya orang Yahudi. Kenapa banyak yang seperti itu, Ustaz? Karena agama dijadikan alat untuk mendapatkan dunia. Ya. Agama tidak lagi jadi tuntunan tapi agama jadi tontonan. Apa tadi? Panggil Ustaz Dono. Lucu, ente, panggil aja pelawak, enggak usah panggil Ustaz. Kenapa kita ngaji ini cari ilmu, cari kebenaran. Jadikan agama ini kembalikan kepada hitohnya, yaitu jadikan tuntunan bukan tontonan. Galak Ustaz itu mah emang kadang jadi Ustaz harus galak, harus tegas mana yang hak mana yang batil. Itu yang akan membawa yang menyelamatkan kita. Tradisi-tradisi ini juga harus kalian berani bongkar, ya. Bahwa ngaji itu cari ilmu. Ya. Cara menyikapi sikap teman kita, ini pertanyaan terakhir ya. Cara menyikapi sikap teman kita yang selalu berbeda pandangan atau pendapat supaya kita nggak kesel sama dia. Gimana cara kita nggak kesel sama orang? Lihat bahwa itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya punya teman ngeselin banget, apa aja dikomenin. Yang harus kita lihat adalah teman itu siapa yang nyiptain? Allah. Siapa yang menggerakkan lisannya? Allah. Teman kita itu milik siapa? Milik Allah. Yang mentakdirkan dia ada dengan kita siapa? Allah. Kalau kita nggak suka berarti kita nggak ridho terhadap yang menciptakan dia. Ya Allah, kenapa nyiptain model begini? Cukup dalam hati aja, nggak usah diomongin. Karena Allah menciptakan macam-macam. Pernah nggak berpikir semua sama, satu model semuanya, ya? Yang perempuan satu model, kelakuannya sama, caranya sama, laki-laki juga sama, satu model semua. Modelnya Ari Wibowo semuanya. Nggak jelas mana yang cakep, mana yang kurang cakep kan gitu. Sama semua. Maka itulah warna-warni kehidupan. Ada yang cerewet teman kita, ada yang pendiam, ada yang demennya begini, berbeda pendapat melulu, nyanggah melulu kan. Gimana kita ngilangin kesel? Ya Allah, memang Allah ciptakan engkau untuk menjadi salah satu warna dalam kehidupan. Teruslah cerewet sampai bosan. Iya, coba kalian berteman 10 orang pendiam semuanya, ngopi diam-diaman aja. Ya kita pulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngapain ya? Ada tuh satu yang ice breaking, yang ngoceh mulu dari awal sampai akhir. Tanya, tadi ente ngomong apa? Nggak tahu lah. Itu ada titisan beo kayaknya kalau gitu. Ya, kan seperti itu ya. Ya, kita ambil positifnya satu, dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya mungkin ini berbeda pendapat mulu, akhirnya misalkan dalam agama ya, kita ambil positifnya. Ya sudah, berarti nanya mulu nih ya. Nanya mulu nih. Ada multiple begitu. Ya. Kayak F1 buat nanya kan di komputer, nanya mulu kan gitu. Ya sudah, membuat kita menjadi, nanti saya tanya Ustaz, saya buka buku lagi, saya buka kitab lagi. Saya termasuk senang sama jemaah yang banyak tanya. Kenapa? Kalau saya nggak tahu sampai pulang saya bongkar lagi, saya buka kitab lagi, saya buka Quran lagi, saya tanya guru lagi. Jadi kita makin pintar, ya. Jadi perbedaan pendapat itu yang perlu saya sampaikan adalah cara menyikapinya saja. Kita berbeda pendapat sama teman soal agama, bukan hanya ente, bukan hanya
kita dari zamannya sahabat. Zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini saya contohkan begini. Kata Nabi Muhammad SAW begini. Kata Rasul bilang sama sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar. Nabi kirim satu kelompok orang untuk ke Bani Quraidah. Kata Rasulullah, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sekelompok sahabat ini pergi. Kemudian sampai tengah jalan asar. Asar belum nyampe ke Bani Quraidah. Terpecahlah sahabat ini jadi dua pendapat. Yang satu mengatakan, yuk kita sholat dulu. Ya, karena maksudnya Rasul begitu itu biar kita cepat-cepat. Kalau belum nyampe mah sholat asar aja, karena asar ini wajib. Kata yang sebagian kelompok. Kata yang lain enggak, saya patuh sama Rasul. Saya enggak akan sholat asar walaupun waktu habis kecuali di Bani Quraidah. Ya, kecuali Bani Quraidah. Jadi terbagi dua tuh. Yang satu sholat di situ, yang satu lagi nanti di Bani Quraidah. Kejadian itu. Terus pulang diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang gimana Nabi? Enggak ada yang gimana oleh Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Yang satu sudah sesuai sunnah, yang satu dapat pahala. Kayak gitu. Jadi perbedaan pendapat itu adalah hasanah tersendiri dalam agama Islam. Jangan membuat kita berpecah malah. Ya sudahlah, kamu kunut, saya tidak kunut. Ya sudahlah, kamu tahlil, saya tidak tahlil. Jangan kemudian gara-gara tahlil tidak tahlil musuhan umat Islam. Jangan gara-gara sifat-sifatnya furu'iyah dalam agama, ini yang kan bikin saya sedih. Banyak orang yang mengangkat perbedaan-perbedaan dalam hal furu'iyah kemudian dijadikan alasan untuk bermusuhan. Rasul nggak menginginkan itu. Yang perintah Al-Quran apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, jangan saling berpecah belah. Ketika berpecah belah karena furu'iyah, kita melanggar ayat ini. Ya. Kenapa? Ya si fulan sakit kamu nggak tengok. Beda. Waduh. Beda dengan salah enggak. Ya. Saya dengan istri saya awal saya kunut, istri saya enggak kunut. Anak 3 beres, ya. Ya sekarang sih kunut juga ikut sama biar enak bisa bareng. Ya sudahlah. Kenapa? Karena saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Tetapi ayo sama-sama lah. Kamu belajarnya di sana, sini belajarnya ke sebelah sini. Saya kunut, ente enggak kunut. Nah, beres. Selama-lama dia, ya udah sekarang aku belajar sama kamu aja. Ya udah ikut beres tanpa ada perpecahan. Nikmat aja. Kadang-kadang kita jangan pernah berharap hidup beragama tanpa ada perbedaan. Justru perbedaan itu ada untuk membuat kita makin gali ilmu terus. Cari ilmu apa iya sih kan. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Malik sama Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i berbeda. Gitu. Apa mereka saling mencela? Tidak. Apakah Imam Malik bilang, belajar sama saya kok saya enggak kunut kamu kunut? Marah Imam Malik. Murid durhaka. Enggak. Biasa-biasa saja. Begitu juga Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal enggak kunut, Imam Syafi'i kunut. Misalkan, di Hambal sini. Kamu ngambil ilmu dari saya enggak sama saya? Enggak, kalem aja. Biasa-biasa saja. Yang penting adalah bukan perbedaan, tidak ada, bagaimana kita menyikapi perbedaan. Dalam hal-hal yang kita sama, yuk kita kerjain sama-sama. Dalam hal yang kita berbeda, yuk kita saling memahami. Wallahu alam, ini yang bisa saya jawab pada kesempatan sore hari ini. Yang sudah dijawab saya kembalikan, tinggal pontennya nanti minggu depan. Ya. Yang belum dijawab, insya Allah PR saya untuk minggu depan. Jangan kecil hati, insya Allah dijawab. Wah, ini masih ada pertanyaan minggu yang lalu. Ini saya titipkan di sini yang sudah dijawab. Insya Allah saya jawab. Kalau tidak nanti beberapa pertanyaan mungkin kalau sampai insya Allah saya jawab lewat video. Ya, nanti saya kirim. Kalau sempat saya jawab lewat video, kirim ke teman-teman, ada grupnya kan, teman-teman. Ya.
Demikian kurang lebih mohon maaf karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang makin takwa, makin soleh, makin sabar, makin syukur. Allah bahagiakan kita hidup di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman semua, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.